berbicara atau hanya sekedar bertatap muka. Padahal interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial terbagi 5, antara lainnya imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk. Misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Menurut A.M.G. Carey, sejumlah syarat harus dipenuhi dalam mengimitasi, yaitu minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru, serta sikap menghargai, mengagumi, dan memahami sesuatu yang akan ditiru. Contohnya seperti ini, ketika kita melihat teman kita sedang melakukan sesuatu dan kita berpikir bahwa kita menyukainya, kita pun akan mengikuti tingkah teman kita tersebut. Contoh sugesti. Sugesti adalah salah satu faktor yang mendorong interaksi sosial, yaitu hubungan yang terjadi antara orang-orang. Sugesti dapat berupa dorongan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, atau sugesti negatif yang bisa menimbulkan konflik. Sugesti adalah tindakan mempengaruhi orang lain agar menerima pandangan atau sikap. Cara kerja sugesti memberikan pandangan atau pengaruh kepada orang lain sehingga mau mengikuti tanpa perlu berpikir panjang. Contoh sugesti seperti ini, ketika kita tidak siap mengerjakan tugas, lalu kita melihat teman kita mengerjakan hal tersebut, kita pun ikut terdorong untuk melakukan hal tersebut dan ikut mengerjakan. Itu adalah contoh sikap sugesti positif. Identifikasi adalah tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses seperti mencari, menemukan, meneliti, atau informasi tentang seseorang atau sesuatu. Identifikasi merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi bersifat lebih mendalam dari imitasi karena dapat membentuk kepribadian. Contoh identifikasi seperti ini, ketika kita menyukai suatu hal, kita akan mengidentifikasi hal tersebut. Mencari tahu hal yang ia lakukan, kita akan terikut untuk melakukan hal yang ia lakukan, dan kita akan menirukan atau melakukan hal yang sama. Sikap simpati. Simpati adalah perasaan kasihan, belas kasihan, atau perasaan peduli terhadap orang lain yang mengalami kesulitan, penderitaan, atau kesedihan. Simpati dapat membuat kita merasa ingin membantu atau mendukung orang tersebut, namun tidak selalu memahami secara mendalam apa yang mereka rasakan. Contoh simpati adalah seperti ini, ketika teman kita bercerita bahwa ia sedang merasa kesulitan, kita akan menuangkan rasa simpati kita dengan cara mendukung atau menolongnya walau tidak sepenuhnya memahami. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, dan membayangkan diri sendiri berada di posisi mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk merasakan emosi dan pengalaman orang lain, tanpa harus mengalami hal yang sama secara langsung. Rasa empati lebih mendalam daripada simpati, karena dapat memahami perasaan seseorang secara mendalam. Contoh sikap simpati seperti ini, ketika kita melihat orang kesulitan, kita akan memahami merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, memahami sedihnya, emosinya, secara tidak langsung maupun secara langsung. Every step we take, every road we choose, learning lessons, growing like a rose, through laughter and tears, we find our way, pursuing dreams, reaching for the day. From the peaks of joy to the depths of night, we find strength in shadows, we shine so bright. Each challenge faced